Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Dr. Haji Muhammad Al-Fatih Surya Dilaga SAG MAG. Perkenalkan, saya Nurul Hakiki, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Adab dan Akhlak dalam Menuntut Ilmu Terhadap Guru ditinjau dari Perspektif Hadis. Menuntut ilmu ialah salah satu kewajiban yang harus dilakukan dan dijalani setiap manusia, seperti dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya mencari ilmu itu sangat wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa menuntut ilmu ialah merupakan salah satu kewajiban umat Islam, bukan hanya dari kalangan laki-laki saja, tetapi juga dari kalangan perempuan. Dalam menuntut ilmu, adab dan akhlak juga wajib diterapkan oleh setiap orang. Dengan mengaplikasikan adab dan akhlak dalam menuntut ilmu, maka kita akan lebih memudahkan memperoleh ilmu yang kita pelajari tersebut. Dahulu, pada saat sebelum para ulama mulai mencari ilmu ke bermacam belahan dunia, mereka wajib belajar akhlak ataupun adab terlebih dahulu. Dari hal tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya dan tingginya peran adab dan akhlak dalam menuntut ilmu. Dalam artikel ini akan dijelaskan tentang bagaimana adab dan akhlak seorang murid terhadap guru dalam menuntut ilmu yang ditinjau dari perspektif hadis. Bagaimana sikap yang sebenarnya yang harus ditunjukkan seorang murid kepada gurunya dalam menuntut ilmu, dan apa saja yang akan kita peroleh jika kita dalam menuntut ilmu mengutamakan adab dan akhlak. Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode literatur review. Hasil dan pembahasan. Adab ialah suatu norma yang mengatur tentang sopan santun yang telah diatur oleh aturan agama, terutama agama Islam. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Sebutan orang yang beradab sesungguhnya berarti bahwa orang tersebut mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam agama Islam. Dalam agama Islam, kita diajarkan dalam menuntut ilmu kita hendaklah mendahulukan adab. Karena sejatinya kita tidak akan memperoleh ilmu yang berkah jika kita tidak mengutamakan adab terhadap guru. Seperti yang diungkapkan Imam Malik kepada kaum Quraisy yang artinya, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, ataupun tabiat. Secara terminologi, akhlak merupakan tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu kemauan secara mendasar buat melaksanakan suatu perbuatan. Sedangkan itu menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah tingkah laku yang menempel pada diri seseorang yang bisa memicu perbuatan baik tanpa pemikiran benak terlebih dahulu. Adab dan akhlak yang seharusnya diterapkan dalam menuntut ilmu terhadap guru ialah yang pertama memuliakan guru. Memuliakan orang yang berilmu termasuk guru ialah salah satu hal yang sangat dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua dan tidak menyayangi yang muda dan tidak mengerti hak ulama kami. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata, hendaklah seorang murid memperhatikan gurunya dengan pandangan penghormatan. Hendaklah ia meyakini keahlian gurunya dibandingkan yang lainnya. Yang kedua, mendoakan kebaikan untuk guru. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan guru adalah dengan mendoakannya. Jika bukan karena ilmu yang disampaikan olehnya, mungkin kita masih dalam keadaan tidak banyak tahu hal. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila ada berbuat baik kepadamu maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Apabila kamu tidak membalasnya maka doakanlah ia hingga engkau memandang telah mencukupi untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Yang ketiga, menghormati guru. Imam Syafi'i berkata, dulu aku membolak-balik kertas di depan Imam Malik sangat lembut karena segan kepadanya. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata, aku tidak pernah sekalipun mengetuk pintu rumah seorang guruku.
Dari penjelasan di atas dapat kita lihat dan kita pelajari bahwa begitu besarnya dan tingginya penghormatan para suri tauladan umat muslim, dan hal itulah yang menyebabkan ilmu yang mereka peroleh berkah dan bermanfaat sampai sekarang. Yang keempat, rendah diri kepada guru. Umar bin Khattab berkata, tawaddu'lah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Ibnu Jamaah rahimatullah berkata, hendaklah seorang murid mengetahui bahwa rendah dirinya kepada seorang guru adalah kemuliaan dan tunduknya adalah kebanggaan. Yang kelima, mencontoh akhlaknya. Hendaklah seorang penuntut ilmu mencontoh akhlak serta karakter guru, mencontoh kerutinannya dalam beribadah. Yang keenam, bersabar terhadap kesalahan guru. Setiap guru memiliki karakter yang berbeda-beda dalam menyampaikan pembelajaran. Ada yang menyampaikan pelajaran dengan kata yang lembut dan nada yang rendah, dan ada pula yang menyampaikan pembelajaran dengan bahasa yang agak kasar dan dengan nada yang tinggi. Maka itu, hendaklah kita mempelajari terlebih dahulu dan memahami karakter guru kita. Sesungguhnya, ketika kita sudah berniat menuntut ilmu, maka hendaklah kita memaklumi segala sesuatu yang kurang mengenakan dari guru kita. Berusahalah tidak marah kembali ketika guru memarahi kita, dan janganlah kita malah malas, karena sesungguhnya ketika kita malas, maka yang akan merugi adalah kita sendiri. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru, sesungguhnya gagalnya dalam mempelajari ilmu karena memusuhinya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan tersebut ialah adab dan akhlak yang harus kita terapkan dalam menuntut ilmu terhadap guru ialah yang pertama, memuliakan guru, yang kedua, mendoakan kebaikannya, yang ketiga, menghormatinya, yang keempat, rendah diri kepadanya, yang kelima, mencontoh akhlaknya, yang keenam, bersabar terhadapnya. Dan yang akan kita peroleh jika kita menerapkan adab dan akhlak dalam menuntut ilmu terhadap guru ialah kita akan mudah dalam menangkap pembelajaran, kita akan memperoleh ilmu yang berkah lagi bermanfaat, dan bertambahnya keimanan dalam hati, dihargai oleh orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.